teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana nih teman-teman persiapannya? Apakah sudah membaik? Semoga udah mantap semua ya persiapannya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali memantapkan persiapan teman-teman untuk menghadapi PPG untuk PGSD. Untuk teman-teman yang ketinggalan video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di channel ini ya. Nah, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya, teman-teman boleh like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Nah, teman-teman langsung saja kita ke materi penyampaiannya ya. Yang pertama, jumlah soal dalam video ini adalah 18 soal PPG yang sudah saya rangkum dari berbagai topik. Saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan di-pause ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menghitung skor, silahkan dicatat jumlah soal yang benar, setiap poin yang benar dikali 5 poin, dan yang salah 0 poin tentunya ya teman-teman. Oke, jika video terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa menggunakan fitur mempercepat atau memperlambat di fitur pengaturan. Oke, langsung saja kita next ke soal yang pertama. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya ideolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. Konvensional, B. Unik, C. Dinamis, D. Bervariasi, E. Produktif. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan kasih waktu untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 1. Oke, silahkan disimpan dulu jawabannya. Mari kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah D. Bervariasi. Mengapa jawabannya D? Mari kita lihat langsung saja di pembahasan. Setiap anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu yang pertama idiolek atau ragam bahasa yang bersifat perorangan, yang kedua dialek, bervariasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu, yang ketiga ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu atau ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Inilah mengapa jawabannya D ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Oke teman-teman, langsung saja saya persilakan teman-teman dahulu menjawab soal nomor 2. Saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawabnya. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah A. Fungsi ekspresi. Mengapa jawabannya A? Mari kita lihat di pembahasan. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi. Bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antara anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi ekspresi diri. Menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan pembicara. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. Itulah mengapa jawabannya nomor 2 teman-teman. Next, lanjut kita ke soal nomor 3. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Oke teman-teman, silahkan dijawab terlebih dahulu. Saya kasih waktu 3 detik dimulai dari sekarang. Oke, dan jawabannya adalah B. Semantik. Mengapa jawabannya B? Mari kita lihat di pembahasan. Fase pemulihan bahasa anak sebagai berikut. Perkiraan umur fase pemulihan bahasa, kemampuan anak 0-2 tahun. Fase fonologis
Anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. 2-7 tahun fase sintaksis, anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat. 7-11 tahun fase semantik, anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Ani, anak berusia 9 tahun, sudah dapat berbicara dengan lancar, dengan jumlah kata bisa menjadi sampai 12 kata dalam satu kalimat. Juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik. Inilah pembahasan untuk soal nomor 2, soal nomor 3 ya teman-teman. Oke, next kita ke soal nomor 4. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah, B. Anak dan terperangkap, C. Terperangkap dan lubang, D. Seekor dan terperangkap, E. Lubang dan besar. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 4 terlebih dahulu. Oke, dan kita langsung saja lihat jawaban yang sungguhnya adalah D. Seekor dan terperangkap. Mengapa? Langsung saja kita lihat di pembahasan. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif, stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem dapat ditemukan dengan cara melakukan pemotongan pada suatu bentuk bahasa atau kata. Contohnya, pemotongan pada kata melihat berikut. Melihat. Jika lihat dipotong lagi, li dan hat, keduanya tidak memiliki makna. Bentuk me dan lihat disebut morfem. Berdasarkan proses pembentukannya, morfem terdiri atas morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam satu kalimat, seperti rawat, lihat, dan lain-lain. Contoh merawat, morfem bebas rawat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu ujaran. Contoh me, ber, di, dan lain-lain. Berdasarkan tempat terikatnya, morfem terikat dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan gabungan awalan akhirnya konfiks. Kata-kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat seekor, anak gajah, terperangkap, dan lubang yang sangat besar dapat diidentifikasikan dari kata-kata yang mengandung imbuhan, yaitu seekor dan terperangkap. Oke kawan-kawan, inilah sedikit pembahasan untuk soal nomor 4 ya. Next kita ke soal nomor 5. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. Tanggung jawab tambah peran, B. Pertanggung tambah jawaban, C. Pertanggung tambah jawab dan tambah aan, D. Per tambah tanggung tambah jawaban, E. Per tambah tanggung tambah jawab tambah aan. Oke teman-teman, silahkan dijawab terlebih dahulu soal nomor 5, saya kasih waktu 3 detik. Oke, dan jawaban sesungguhnya adalah A. Tanggung jawab tambah peran. Oke teman-teman, mengapa jawabannya A? Langsung saja kita simak di pembahasan. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab sebagai bentuk dasar dan konfiks peran. Oke teman-teman, inilah sedikit pembahasan untuk soal nomor 5 ya. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Telantar, D. Rata, E. Sakit. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 6. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sungguhnya adalah C. Telantar. Mengapa? Langsung saja kita simak di pembahasan. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata telantar karena telantar termasuk kata kerja. Oke teman-teman, inilah pembahasan untuk soal nomor 6. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan prasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu nomor 7. Saya akan kasih waktu 3 detik dimulai dari sekarang. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah C. Sepatu baru. Mengapa? Langsung kita simak di pembahasan. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari 2 kata atau lebih dan tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat. Dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata, frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Oke teman-teman, next kita lanjut ke soal nomor 8. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif,
C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 8 terlebih dahulu. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat jawaban sesungguhnya adalah B. Konotatif. Mengapa? Langsung saja kita simak di pembahasan. Makna denotatif adalah makna dasar, umum padanya dan tidak mencampuri nilai rasa. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Oke teman-teman, itulah mengapa jawabannya B ya teman-teman. Next kita ke soal nomor 9. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasihati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumah mudik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 9 terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lihat. Jawaban sesungguhnya adalah C. Di mana rumah mudik? Tanya Jani. Mengapa jawabannya C? Mari kita simak di pembahasan. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumah mudik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi ditulis. Serangkaian seharusnya dipisah. Oke teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 10. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih kepada teman-teman untuk menjawab soal nomor 10 terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lihat jawaban sesungguhnya adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber tulisan. Oke teman-teman, mengapa jawabannya A? Langsung saja kita simak di pembahasan. Hakikatnya keterampilan menyimak adalah melatih pendengaran dan daya ingat. Aspek keterampilan menyimak bertujuan agar siswa mampu menangkap, memilih, memahami, mengingat, dan mengumpulkan informasi dari apa yang disimak atau didengar. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang tanda tulisan yang bermakna, sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca juga merupakan kegiatan berinteraksi dengan bahasa yang dikodekan dalam bentuk cetakan. Oke teman-teman, inilah penjelasan yang boleh saya berikan untuk soal nomor 10. Next, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 11. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 2. Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Yang keempat, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Urutan kalimat yang padu adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 3, 2, 1, C. 3, 1, 4, 2, D. 3, 4, 1, 2, E. 1, 3, 4, 2. Oke teman-teman, 3 detik saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 11.
Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sungguhnya adalah D. 3, 4, 1, 2. Mengapa? Langsung saja kita lihat di pembahasan. Susunan paragraf yang terpadu dimulai dengan kalimat yang menyatakan pernyataan umum dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Oke teman-teman, next kita ke soal nomor 12. Kelebihan sistem baru dalam penilaian raport sekolah dasar dibandingkan dengan penilaian raport sebelum tahun 2014 adalah A. Adanya predikat dalam raport memudahkan guru dalam menentukan ranking peserta didik di kelas. B. Untuk menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan hanya dapat dilakukan dalam bentuk penilaian deskriptif. C. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. D. Sebagai pengganti ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa dan madrasah ibtidaiyah yang telah dihapuskan. E. Hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Oke teman-teman, saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 12. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sungguhnya adalah C. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. Next, langsung saja kita ke soal nomor 13. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat pembahasan soal nomor 12 dulu ya teman-teman. Simpulan suatu paragraf merupakan pernyataan singkat yang mencakup keseluruhan isi paragraf, bukan bagian-bagian tertentu dari paragraf tersebut. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 13. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia, dengan kata lain mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku, baik lisan maupun tertulis. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 13. Langsung saja kita lihat jawaban yang sebenarnya adalah C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. Mengapa jawabannya C? Mari kita lihat di pembahasan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman peserta didik SD. Dari tujuan tersebut, jelas tergambar fungsi pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah wadah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Lulusan SD diharapkan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di lingkungan. Konsep-konsep dan teori-teori kebahasaan belum dapat diberikan untuk peserta didik usia SD. Oke teman-teman, inilah pembahasan untuk soal nomor 13 ya. Next kita ke soal nomor 14. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD kecuali A. Sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 14 terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sebenarnya adalah C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan partisipasi di tingkat internasional. Kenapa jawabannya C? Langsung kita simak di pembahasan. Bahasa merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diharapkan membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan sampai dengan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya, sehingga memudahkan dalam mempelajari dan menguasai mata pelajaran yang lain. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD membekali peserta didik dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis di lingkungan sekitarnya.
belum dapat digunakan untuk tingkat internasional karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Oke teman-teman, inilah sedikit pembahasan untuk soal nomor 14. Next, kita soal nomor 15. Bacalah KD bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah A. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis. B. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tertulis. C. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. D. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Oke teman-teman, 3 detik. Seperti biasa saya akan kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 15 terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sungguhnya adalah E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Mengapa jawabannya E? Mari kita simak di pembahasan. Indikator pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, harus relevan dengan kemampuan dan materi yang terkandung dalam kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang spesifik, dapat diukur dan dapat tercapai. Kompetensi dasar bahasa Indonesia yang disajikan mengandung kata kerja, menyajikan yang menunjukkan bahwa kompetensi tersebut merupakan kompetensi dasar turunan dari kompetensi inti, aspek keterampilan atau KI. Oleh karena itu, indikator yang muncul harus mengandung kata kerja yang menunjukkan ranah kompetensi keterampilan. Oke, langsung saja kita next ke soal nomor 15. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 16. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas. Memberikan contoh membaca lancar. Membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat. Peserta didik melanjutkan kalimat berikut. Media yang digunakannya adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Ayu adalah strategi A. Bersama, B. Bergema, C. Core, D. Terbimbing, E. Mandiri. Oke, langsung saja saya kasih 3 detik untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu soal nomor 16. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah A. Bersama. Mengapa jawabannya A? Mari kita simak di pembahasan. Macam-macam strategi membaca sebagai berikut. Yang pertama, strategi membaca bersama atau shared reading. Guru membacakan cerita untuk siswa di kelas, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak-anak. Ada kalanya siswa melanjutkan kalimat berikutnya. Yang kedua, membaca bergema atau echo reading. Guru membaca 1 atau 2 kalimat, anak-anak kemudian membaca ulang kalimat tersebut, sama seperti yang dilakukan guru. Kegiatan ini terus dilakukan hingga guru dan siswa selesai membaca semua kalimat dalam teks tersebut. Yang ketiga, membaca core atau choral reading. Guru mengajak siswa untuk membaca dengan serempak atau core. Guru memulai dengan membaca buku dengan nyaring untuk mencontohkan membaca lancar, dan siswa membaca buku secara bersama-sama dengan serempak. Yang keempat, membaca terbimbing atau guided reading. Siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan membaca atau homogen. Setiap kelompok terdiri atas 7-8 siswa. Guru bersama dengan siswa membaca dan memahami cerita yang sesuai dengan level mereka. Oke teman-teman, ini sedikit pembahasan untuk soal nomor 16. Next kita lanjut ke soal nomor 17. Lengkapilah langkah-langkah kegiatan pembelajaran di bawah ini. 1. Peserta didik membaca dalam hati teks prosedur cara membuat anyaman. 2. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang isi teks prosedur terkait alat bahan dan langkah-langkah membuat anyaman. Yang ketiga, peserta didik membuat anyaman dengan panduan LKPD. Yang keempat, peserta didik secara berpasangan membandingkan karya nyamannya. Yang kelima, guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan. Langkah-langkah kegiatan yang tepat untuk melengkapi pembelajaran di atas adalah A. Peserta didik menentukan langkah-langkah kunci dan menuangkannya dalam grafik organizer. B. Peserta didik menuliskan kembali langkah-langkah membuat anyaman dengan kalimat sendiri secara runtut. C. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman dengan pola yang berbeda, dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatannya secara runtut. D. Guru meminta peserta didik memberikan pendapat mengenai anyaman. Peserta didik menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah-langkah pembuatannya. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman jawab soal nomor 17 terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sebenarnya adalah peserta didik menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah-langkah pembuatannya. Mengapa jawabannya Mari kita simak di pembahasan.
Langkah-langkah pembelajaran hendaknya runtut, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan akhir sesuai dengan pendekatan saintifik, yakni tahapan mengkomunikasi, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 18. Bu Tina telah merancang sebuah instrumen penilaian yang akan digunakannya di kelas saat proses pembelajaran. Bu Tina telah memperhatikan hal-hal yang harus ada pada rubrik, yaitu A. Kejelasan kriteria, tingkat skor, ketepatan deskripsi. B. Kriteria ketuntasan minimal, pedoman penggunaan, gradasi skor. C. Kejelasan kriteria, gradasi skor, kriteria ketuntasan minimal. D. Ketepatan deskripsi, pedoman penggunaan, kunci jawaban. E. Pedoman perhitungan skor, kunci jawaban, ketetapan deskripsi. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 18 terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah A. Kejelasan kriteria, tingkat skor, ketetapan deskripsi. Apa jawabannya? A. Langsung saja kita simak di pembahasan. Komponen sebuah rubrik penilaian adalah 1. Kejelasan kriteria, 2. Gradasi atau tingkat skor, 3. Ketetapan deskripsi, 4. Pedoman penggunaan. Oke teman-teman, itulah soal-soal yang boleh saya kasih untuk video kali ini. Semoga soal-soal dan pembahasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk PPG, dan semoga teman-teman yang mengikuti PPG dapat lulus semuanya. Amin. Oke teman-teman, di sini ada satu soal untuk teman-teman boleh jawab di kolom komentar ya. Oke teman-teman, saya akan kasih satu soal untuk teman-teman boleh menjawabnya, dan jika teman-teman berkenan untuk menjawabnya, teman-teman boleh membuatnya di kolom komentar ya teman-teman. Soalnya, rubrik penilaian di atas dapat digunakan oleh Bu Tina untuk menilai kegiatan A. Bermain peran, B. Diskusi, C. Menyimak, D. Berbicara, E. Membaca. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya kita akan bahas ini. Dan jangan lupa teman-teman silahkan dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan nonton video saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang pejuang PPG, saya doakan semoga semuanya lulus. Amin. Terima kasih teman-teman.